semua? Alhamdulillah sehat semua ya, Nak ya. Semoga tidak ada yang sakit ya, semuanya sehat. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita ice breaking dulu sebentar ya. Nah, kalau saya bilang selamat pagi, kamu pagi luar biasa ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik anak-anak, kita memulai pembelajaran, melanjutkan pembelajaran yang pertemuan kemarin ya. Masih ingat kita kemarin mempelajari apa? Nah, Rehan, apa yang kamu pelajari kemarin? Ciri-ciri zat dan susunan partikel zat. Betul ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang wujud zat. Ada yang tahu wujud zat itu ada berapa? Angkat tangan yang tahu? Ya, Satrio? Ya. Nah, apa saja? Padat, cair, gas. Wujud padat, cair, dan gas. Sekarang contohnya. Kalau wujud padat, nah apa? Terus apa lagi? Meja. Setelah itu kita juga belajar tentang apa tadi? Susunan partikelnya ya. Susunan partikel. Atau sebelum itu kita ciri-cirinya dulu. Zat padat. Apa Bintang? Tahu ciri-cirinya zat padat? Bentuknya bagaimana? Zat padat itu. Kalau misalnya saya punya HP ini zat padat. Saya taruh di sini, saya taruh di sana. Bentuknya bagaimana? Tetap, ya. Zat padat itu bentuknya tetap. Volumenya? Apakah ada perubahan volume isinya? Kalau saya taruh di sana, apakah HP saya jadi kecil atau tambah besar? Jadi volumenya tetap. Oh ya, volumenya tetap. Jadi cirinya zat padat itu bentuk tetap, volume juga tetap. Kalau zat cair, ada yang tahu? Zat cair bentuknya bagaimana, Evan? Sesuai dengan wadahnya, betul ya? Zat cair, kalau kita air dimasukkan di gelas, maka bentuknya juga seperti gelas. Kalau dimasukkan di botol, maka bentuknya juga seperti botol. Berarti bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya, tempatnya. Sekarang volumenya. Kemarin kita sudah melakukan percobaan. Kalau misalnya air itu dituang, air 100 ml di gelas, dituang di botol, volumenya tetap atau berubah? Tetap. Rapat, yang keras biasanya rapat ya. Jadi susunan partikel pada zat padat itu rapat, daya tarik menariknya kuat, sehingga itu yang menyebabkan zat padat itu bagaimana? Bentuknya selalu tetap dan volumenya juga selalu tetap. Zat cair, bagaimana susunan partikel pada zat cair? Bagaimana susunan partikel pada zat cair? Agak longgar. Ya, betul. Kalau zat padat rapat, daya tarik menarik kuat, tapi pada zat cair, susunan partikelnya itu agak renggang, ya. Tetapi masih ada daya tarik menarik. Itu yang menyebabkan zat cair itu bentuknya itu berubah sesuai dengan wadahnya, tetapi volumenya masih tetap. Lalu kita lanjutkan materi hari ini. Setelah kamu tahu wujud zat, ciri-cirinya, susunan partikelnya, sekarang kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya, yaitu perubahan wujud zat. Nah, sekarang saya tanya, apakah wujud zat itu bisa berubah? Bisa? Bisa. Contohnya apa, Hidra? Misalnya dari wujud apa menjadi apa? Cair menjadi padat. Contohnya itu apa? Misalnya air menjadi es batu. Air diapakan sih menjadi es batu? Didinginkan, dimasukkan kulkas, freezer ya. Betul. Jadi zat itu bisa mengalami perubahan dari wujud cair menjadi padat
Ya. Kapur barus, pernah lihat kapur barus? Itu untuk pewangi ya. Kalau kita di ruangan atau di kamar mandi biasanya dipakai kapur. Apa ini? Gimana kita bentuknya salju kira-kira? Apa yang menyebabkan salju ini? Tahu? Bisa. Tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama nanti kamu bisa menjelaskan proses perubahan zat ya, dalam skala partikel. Jadi nanti karena partikelnya seperti ini sehingga nanti zatnya bisa berubah. Terus yang kedua kita juga akan untuk mengetahui ya, mengidentifikasi dan memberikan contoh perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kamu bisa mengetahui bagaimana sih contoh-contoh perubahan wujud cair, membeku, menguap, melembut, menyemplit, kristalnya seperti apa? Nanti kamu bisa belajar ini ya. Dan yang ketiga, kamu nanti bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud zat. Kira-kira apa yang menyebabkan perubahan wujud itu? Ya. Kita akan melakukan kegiatan ya, secara berkelompok. Kemarin sudah dibentuk kelompoknya ya nak ya. Nah, sesuai dengan peminatan kamu ya. Ada yang senang membaca, ada yang suka melihat video, ada yang suka praktek langsung. Kamu sudah di dalam kelompoknya masing-masing ya. Sekarang ibu akan berikan lembar kegiatan murid. Nanti kamu bisa berdiskusi ya untuk menyelesaikan kegiatan ini. Nah, sekarang yang kelompoknya melihat video ini ya, kelompoknya ada ini. Nah, kita dalam kelompok ini juga yang melihat video ya. Nah, nanti dikerjakan dengan diskusi, belajar bersama-sama. Ini yang percobaan. Ini sudah percobaan ya. Coba dipahami dulu. Ini yang dengan membaca ya. Dikerjakan dalam kelompoknya ya. Nanti yang tidak paham anak-anak bisa tanya ya. Boleh nama panjang, boleh apa namanya, nama panjang juga boleh. Anak-anak, kamu lihat LKPD-nya. Kalau nanti tidak mengerti bisa bertanya ya. Ya, dilihat apa tujuannya. Terus cara kerjanya untuk yang percobaan ini bisa ini ya. Kamu baca dulu langkah-langkahnya disuruh apa, gitu ya. Nanti kalau untuk airnya bisa minta tulis di depan ya. Jadi airnya saya sediakan di depan. Ini batunya punyanya sini satu ya. Gelasnya mana? Gelas. Oh ya, nanti itu diisi dengan air ya nak ya. Jangan sudah mulai bisa bekerja. Nah, bekerja dalam kelompoknya segera dikerjakan. Yang melihat videonya sudah saya share di grup, bisa melihat videonya. Ya, videonya yang ada di grup. Yang membaca buku juga bisa melihat, itu ada perintahnya membaca buku di halaman berapa. Silakan lihat membaca buku dulu di halaman. Nah, ini ada anak ya, 54 sampai 57. Mana 54? Nah, kamu baca ini, kemudian kamu isi KM-nya sesuai dengan pertanyaan ini. Ya. Siapa yang mau Tuhan? Dan semuanya harus terlibat, ya. Tidak hanya satu anak saja yang mengerjakan. Nanti kalau bertanya, nanti sampean yang ikut menjawab, nanti Tuhan yang menulis. Ya. Semuanya membaca bukunya masing-masing. Ini yang pertama juga, nanti saya berikan apinya. Yang nggak ngerti nanti bisa
bisa tanya Bu Guru. Langkah-langkahnya apa dulu ini? Ayo, ayo, sudah mulai kan? Apa dulu yang dilakukan ini? Yang pertama, sudah nanti aja ini, langsung ini dulu. Apa kegiatan apa yang pertama itu? Ayo, langsung kegiatan yang pertama apa? Nanti taruh sini ya. Taruh sini. Kamu lihat langkah yang pertama apa Mbak? Silakan dulu. Silakan. Kalau dijauhkan dari apa? Ini silakan di situ langkah pertama. Yang lain juga harus tahu ya cara bacanya ya. Gak usah itu. Siapa yang pertama? Ambil. Apa itu? Biasanya dibaca ya langkah-langkahnya Nak ya. Yang pertama apa, disuruh apa, sesuai itu, ya, ya. Juga melihat ya. Nanti diisi bareng-bareng, ya Nak ya. Apa ini ketika ini? Ya, dicoret, ya atau tidak salah satu ya. Kemudian ini dijawab sesuai dengan yang kamu lihat di video. Ya. Enggak ya yang salah ya. Ini sesuai dengan yang ada di video. Waktunya mengerjakannya 15 menit. Ini nanti kalau tidak paham bisa menanyakan. Sudah selesai yang kedua. Sudah selesai masing-masing itu. Berarti sekarang kegiatan yang kedua. Airnya, nih. Airnya beberapa saat. Ya. Airnya ya. Kemudian nanti amati perubahan kalau dia sudah mendidih, amati perubahannya. Ya. Dimasukkan. Ini ya, dan seterusnya nanti nilai yang ditugaskan. Tulis itu. Ya, seperti ya. Selanjutnya seperti itu ya. Satu persatu kegiatannya. Kamu amati dulu. Ini semua belum ya, belum mendidih ya. Ini diganjel aja. Tinggi. Akan lilinnya ya. Sudah tadi ya.
Sudah seperti ya. Ada susunan partikelnya tadi. Zat cair itu bagaimana? Asalnya zat cair itu susunan partikelnya bagaimana? Ada longgar seperti ini. Susunan partikel zat cair agak longgar. Setelah didinginkan, partikelnya itu menjadi rapat sehingga menjadi wujud padat. Terus itu. Berarti wali aneh ya nak ya, wali aneh gimana? Ayo, terus di sini. Yang lain juga ikut membantu, ayo. Semuanya harus ikut membantu ya. Iya. Padat ya. Terus sekarang bilang dong, menguap. Nah, menguapnya kemana? Kalau kita tutup terus kita kasih es, ternyata dia akan menjadi kristal lagi. Ini bagian bawahnya tutupnya kelihatan ya. Ini kelihatan di tutupnya ini ada kapur barusnya ya. Kemudian ya. Ini disebut peristiwa menyublim. Ya. Peristiwa menyublim ini di samping-sampingnya ini ya, kelihatan ya, menyublim. Peristiwa menyublim itu berarti dari apa menjadi apa tadi? Padat menjadi gas dulu, gas, kemudian gasnya tadi menjadi padat kembali, berarti menjadi peristiwa mengkristal. Ini namanya mengkristal ya. Di samping-sampingnya ini kelihatan ya. Kristal ya. Nah, ini kalau menguap terus nanti akan habis airnya ini karena belum selesai. Jadi masih ada cairannya. Nanti akan mengkristal semua. Paham ya? Kelihatan ya? Ini mengkristal. Jadi gasnya tadi ya menjadi padat lagi. Ya. Nah, ya boleh Mbak. Nih, nama di bagian penutup gelasnya kalau menjelaskan apa yang hasilnya kristal. Apa hasil pengamatannya ini loh? Padat menjadi gas itu ya menyublim. Kembalikannya. Nah, apa itu peristiwa? Gas menjadi padat. Berarti ini apa? Hasil pengamatannya gasnya ada bukti atau ada kristal di bawahnya ini. Uapnya tadi nempel di sini kan, uapnya menjadi padat lagi. Itu berarti dari gas menjadi padat, disebut peristiwa mengkristal. Paham ya? Nah, sekarang tinggal menyelesaikan ini. Ini kalau bisa ada saja di sini. Tadi ya. Akan presentasi masing-masing kelompok akan maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi atau hasil dari percobaannya. Ya, sudah siap ya? Kelompok satu sudah? Kelompok yang sudah selesai? Tinggal jadi melakukan percobaan ya, ya. Tapi jangan
Ya, yang lain. Jajan dulu. Jajannya apa? Mulai. Setia. Sekarang dibacakan hasil dari yang keras Satria. Terus, selanjutnya Satria, terus selanjutnya Satria. Batu yang dipanaskan akan mencair. Yang praktek ya berarti ya, Reza. Peristiwa tetesan yang diangkat keras disebut mengebul. Air yang dipanaskan sampai mendidih dan yang berat disebut menguap. Memberi bagian bawah untuk yang air panas. Di bawah akan mengeluarkan tetesan air. Lalu baru yang dipanaskan akan menghilang keras. Lagi bagian bawah untuk gelas yang berisi kabut halus yang dipanaskan. Macam-macam zat, perubahan zat, bentuk mencair, menghubung, menguap, maupun mengirim dan mencair, padat menjadi cair. Contohnya es batu yang dipanaskan, membeku, cair menjadi padat. Contohnya tetesan lilin yang didiamkan, menguap, cair menjadi gas, air yang dipanaskan sampai mendidih. Mengembun, gas menjadi cair, air yang mendidih. Ya, terus Muslim pada menjadi gas yang dipanaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan zat. ada yang mau bertanya? Kelompoknya Satria, misalnya tadi kamu nggak sesuai dengan jawabannya, bisa mengajukan pertanyaan. Sama semua jawabannya? Sama? Ini tadi dengan praktikum ya, yang praktikum tadi sebelah sana. Sama jawabannya? Yang pertanyaan kelompok apa? Penyajian kelompok Satria? Atau tidak ada yang mau bertanya? Kita lanjutkan presentasi yang berikutnya. Tidak. Sama. Selesai? Gimana? Bikin presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan dan untuk kelompok yang video. Ambil kelompoknya ya. Ayo. Ini kelompok dengan melihat video akan mempresentasikan diskusinya. Ayo mulai. Kelompok suap. Ya, baca hasilnya. Yang melihat video, kalau disimak sama atau tidak? Ada jawabannya yang keras. Ya, sama tidak ya? Keras. Yang keras tidak? Yang lain perhatikan, yang lain perhatikan. Apa yang menyebabkan es dipakai dan dipanaskan berubah menjadi wujud cair? Jelaskan dengan keadaan panas, melelehkan partikel-partikel dalam jangka gas lalu dicepat sehingga membentuk kecenderungan antara partikel. Apabila es air disimpan dalam suhu dingin, apa yang terjadi? Membeku. Karena air terjadi menjadi es cepat dan tersebut membeku. Sebaliknya, apa yang menyebabkan air menjadi cair? Jika disimpan di suhu dingin berubah menjadi es.
Nah, selanjutnya saya coba yang lain perhatikan. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan untuk ya. Anak tadi sudah mendengar, semuanya sudah maju ya. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira tadi yang kamu peroleh dari pembelajaran kita hari ini itu apa? Belajar apa tadi hari ini? Belajar? Belajar apa? Nah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, kamu bisa lihat di media ya. Berikut skema perubahan kondisi. Berubah sedap padat menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda dari cair menjadi gas disebut dengan membeku. Sebaliknya, dari gas Kalau di sini ya, cair ini yang kita lakukan tadi itu dengan seperti ini istilahnya. berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat biasa disebut dengan kristal. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan mencair atau akan dikristalkan menjadi gula pasir.
Paham ya tadi ya? Kemudian tadi kalau mencair berarti dari wujud padat menjadi mencair, padat menjadi cair. Contohnya tadi kalau es batu atau es krim tadi ya, yang meleleh kalau kita lama makan, atau es yang diamkan begitu saja nanti akan mencair. Walian yang mencair itu membeku. Membeku adalah perubahan dari wujud cair menjadi padat. Contohnya kalau es batu cair menjadi padat ya, membeku ya. Air dibutuhkan ke dalam freezer menjadi es batu. Kemudian menguap. Apa itu menguap? Dari wujud apa menjadi apa? Menguap cair menjadi gas. Apabila air dipanaskan, maka lama-lama akan menjadi uap. Mengembun, waliane menguap. Apa mengembun? Dari wujud gas menjadi cair kembali. Contohnya kalau kita masak air, ditutup ya, kemudian kalau sudah dingin, kita lihat di bawah tutupnya itu akan ada tetes-tetes air. Itu adalah mengembun. Jadi gasnya tadi yang nempel di bawah tutupnya panci itu menjadi cair kembali. Kemudian ada menyublim. Peristiwa menyublim. Contohnya kalau apel barus ya, dibiarkan saja, lama-lama juga akan menguap. Jadi peristiwa dari padat menjadi gas itu menyublim. Kebalikannya mengkristal. Mengkristal itu adalah peristiwa apa? Gas menjadi padat kembali. Ya. Nah, sampai sini ada yang Pak sudah pahami atau ada yang belum mengerti anak? Ada yang belum paham? Atau supaya kita semangat lagi? Nah, ini ada lagu perubahan jejak. Ayo kita bernyanyi lagu perubahan jejak sambil mengingat tadi perubahan wujud lebih gampang. Mulai sambil nyanyi sama-sama ya. Ini lagunya sambil saya ayo kawan-kawan, mari kita rapatkan padat mencair, namanya mencair. Ada skemanya ya, perubahannya udah cair ya, padat menjadi gas cair menjadi gas tersebut menguap, dan cair menjadi padat, cair menjadi cair lihat ya. Yang kita nyanyi lagi, satu kali lagi. Sebentar ya. Ini pengetahuan
nanti ya di rumah, tugas rumah mengidentifikasi ya dan mengklasifikasikan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kamu mengidentifikasi, misalnya ada perubahan wujud apa saja yang ada di sekitar kita. Misalnya kamu memberikan seperti mencair, perubahan wujud mencair. Contohnya es krim menjadi cair, ya itu disebut peristiwa mencair. Jadi ya, jadi di rumah nanti mengidentifikasi atau mengklasifikasikan perubahan wujud zat yang ada di sekitar kita. Paham anak-anak? Ada yang bertanya sampai sini pembelajaran kita hari ini? Nanti kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya ya tentang titik dan titik lain pada materi pertemuan yang berikutnya. Kalau sudah paham, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang perubahan wujud zat. Semoga kalian semuanya bisa memahami